Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas tutorial online mata kuliah labor pengantar akuntansi. Bagaimana keadaan teman-teman semua di sana? Saya berharap teman-teman semua masih tetap bersemangat ya untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Karena apa? Di mata kuliah labor pengantar akuntansi ini pastinya saudara dituntut untuk mengerjakan tugas-tugas ya, terutama sekali untuk menyelesaikan siklus akuntansi sampai selesai. Nah, untuk topiknya ya, materi hari ini ya, di sesi ini kita akan membahas mengenai akuntansi pada perusahaan dagang. Nah, untuk akuntansi perusahaan dagang sedikit saya berikan gambarannya apa-apa saja akan dibahas nantinya ya, yang nanti kita bisa dilihat dari modul yang kita sudah berikan ya di sistem. Silakan saudara baca. Yang pastinya untuk akuntansi perusahaan dagang kita lebih mengacu kepada bagaimana cara pencatatan persediaan ya. Oke. Di sini untuk perusahaan dagang yang pastinya akan membahas mengenai bagaimana cara menghitung metode persediaan. Kenapa begitu ya? Karena di perusahaan dagang pastinya memiliki stok ya atau persediaan. Nah, untuk itu diperlukan sekali yang namanya bagaimana untuk menghitung persediaan yang ada pada perusahaan tersebut untuk perusahaan perdagangan atau usaha dagang. Lalu apa-apa saja metode persediaan yang biasa atau secara umum kita pelajari, yang biasa kita lebih kenal ada namanya metode FIFO, ada LIFO dan Everett ya, FIFO, LIFO dan Everett. Selanjutnya juga kita harus bisa memahami juga selain mempelajari metode persediaan ya, FIFO, LIFO, Everett tadi, kita juga melakukan pencatatan metode persediaannya apakah dilakukan secara periodik maupun perpetual gitu. Nah, lalu kita juga akan lakukan bagaimana cara penjurnalan ya untuk metode pengiriman barang ya pastinya ya, bisa menggunakan FOB shipping point istilahnya dan ada nama FOB destination. Lalu kita juga harus pahami adanya pajak atau PPN yang digunakan ya, yang dikenakan, dan selanjutnya jika ada kerusakan pastinya akan ada retur atau pengembalian. Selanjutnya juga yang terkait dengan pembelajaran kita di akuntansi dagang, selain melakukan penjurnalan kita juga bikin jurnal khusus ataupun buku besar pembantu ya terkait dengan persediaan tersebut. Jadi ada 4 pembelajarannya: menghitung metode persediaan, lalu pencatatannya bagaimana, apakah secara periodik atau perpetual, lalu bagaimana cara penjurnalan untuk metode pengiriman, dan terakhir adalah membuat jurnal khusus itu. Nah, untuk lebih jelasnya materi kita, silakan saudara buka modul yang sudah kita berikan di sistem seperti itu ya. Nah, untuk tugas kita di sesi 4 ini kita masih melanjutkan step berikutnya. Setelah kita kemarin melakukan jurnal penyesuaian, kita akan melanjutkan untuk membuat neraca lajur. Nah, jika ada kesulitan atau kendala ya, silakan saudara berdiskusi dulu dengan teman-teman, atau saudara bisa diskusi dengan saya boleh, atau juga saudara bantu dengan buku referensi yang bisa mendukung tugas-tugas yang akan saudara kerjakan seperti itu. Oke, masih tetap semangat sampai sesi terakhir nanti. Oke, semoga teman-teman semua bisa memperoleh nilai yang memuaskan. Baik, sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.